Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'alamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazani wa dhahaba hami amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di malam Jumat yang penuh berkah kita bertemu kembali di forum nyantri online bersama SHU Baitullah Official YouTube channel. Alhamdulillah tentu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya ini patut kita syukuri karena kita dimudahkan untuk mengikuti acara-acara yang mendapatkan berkah insya Allah karena kita mengkaji ayat dan hadis petunjuk syariat dari Allah seputar tema-tema yang menarik yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui setiap muslim, yang salah satunya adalah tentang rukun Islam, yang kali ini kita masih di tema atau di rukun Islam yang kelima, yaitu seputar haji, yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh beliau Ustadz Heru Abdul Razak selaku pembimbing haji SHU Baitullah. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam ini, mari kita buka kajian ini dengan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut juga kami ingatkan untuk ikuti semua akun sosial media SHU Baitullah, terutama yang sedang Bapak Ibu saksikan di YouTube SHU Baitullah Official ini, pastikan sudah subscribe channel ini dan hidupkan lonceng dan sebarkan, sukai dan beri komentar di videonya ketika nanti sudah diupload video kajian streaming ini. Yang tidak lupa kita rekomendasikan teman-teman kita semuanya, tetangga, saudara kita untuk sama-sama kita belajar melalui ngaji secara online gitu. Yang punya Facebook, sukai halaman SHU Spasi Baitullah. Kemudian yang di Instagram, yang punya akun Instagram, jangan lupa untuk follow akun shu.baitullah dan juga jalan-jalan Turki. Kemudian yang di YouTube, selain kita mengelola YouTube channel SHU Baitullah Official ini, kita juga ada channel yang setiap pagi kita adakan kajian juga ba'da subuh di Masjid Baitul Mutakin Bawen. Semoga ini langkah kita semuanya untuk mengikuti bagaimana dulu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya di Al-Suffah, yang 2-10 ayat per hari. Insya Allah kita akan terus tekuni, yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun ya. Insya Allah ini akan terus kita istiqomahkan sampai kalau menurut beliau Ustadz Anwar ya 9 tahun selesai begitu. Insya Allah semoga dimudahkan. Dan juga di YouTube Anwar Jufri Official, ini juga akun YouTube baru berjalan sekitar 2 bulanan. Kita adakan kajian setiap menjelang berbuka puasa di SMPT Darul Fikri Bawen, insya Allah. Semoga semakin banyak fasilitas yang dapat kita nikmati, kita simak ya melalui gadget kita masing-masing di rumah, sebagai bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan berbagai bekal ilmu untuk memahami agama ini dengan semakin sempurna insya Allah dari hari ke hari. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini kita akan sambut Ustadz Heru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, Allah sehat, siap, Alhamdulillah, semangat. Tetap semangat Ustadz Heru. Ya, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kebugaran dan kekuatan untuk kita semuanya bisa membimbing ya, menjelaskan syariat-syariat yang sedang kita kaji. Yang kali ini kita masih di awal-awal rukun Islam yang kelima tentang haji Ustadz ya. Untuk malam ini insya Allah kita akan sambung di jenis-jenis ibadah haji dan waktu-waktunya. Begitu Ustadz ya. Oke. Tapi sebelum masuk ke materi ini, mohon izin kita untuk difasilitasi menjawab pertanyaan Ustadz. Ini ada pertanyaan masuk ke saya terkait dengan hukum haji ya, karena
kemarin dijelaskan di pertemuan yang pertama terkait dengan haji bahwa haji itu wajib bagi setiap muslim sekali seumur hidup. Nah, kemudian bagaimana nasib hukum bagi orang-orang yang ditakdirkan dalam tanda kutip gitu ya, itu mungkin ekonominya kurang, miskin begitu, sehingga sampai akhir hayatnya dia tidak bisa melaksanakan haji. Bagaimana Ustaz menjawab terkait dengan ini? Monggo Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah wa ghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fasih al-sinadana wa hasin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahnya Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di forum kajian online, kajian yang kita ambil dari satu kitab istimewa, yaitu Ma la yas'ul muslima jahluhu, atau pokok-pokok ajaran agama Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim, atau yang sering kita terjemahkan adalah batas minimal seorang muslim. Yang alhamdulillah kesempatan ini pada bab yang kedua dan bagian terakhir dari bab ini, yaitu bab haji. Yang tentu siapapun dari kita sebagai kaum muslimin, bahwa ketika di sana ada penyebutan istilah yang kita sepakati bersama, bahkan semua ulama sepakat bahwa Islam itu didirikan atas 5 hal. Artinya seorang muslim itu padanya harus terpenuhi kriteria yang 5 itu. Hanya kemudian di antara realitasnya ada di antara sebagian kaum muslimin yang tidak menunaikan itu, bisa jadi karena ketidakmampuannya kah, atau mungkin karena keengganannya. Yang ini walaupun nanti kemudian sama-sama tidak mampu, tentu akan berbeda hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang butuh kita pahami bahwa tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan kepada umatnya, kepada hambanya, kecuali dalam ambang batas yang dimampui. Sebagaimana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidaklah membebankan kepada seorang individu pun kecuali dalam ambang batas yang dia mampu. Nah, terkait dengan tadi mungkin banyak di antara ungkapan masyarakat terkait dengan apalagi di era ini bahwa haji tidak sederhana yang seperti dahulu. Walaupun haji zaman dahulu tidak semudah sekarang. Harus sobat paham ya, haji yang hari ini tidak sesederhana dengan haji yang dulu. Maknanya haji dahulu daftar tahun itu, berangkat tahun itu. Tetapi haji yang sekarang ya tidak semudah yang lalu, karena biayanya ya lebih tinggi di era tahun dulu kan gitu. Dulu mbah kita haji itu bisa dengan biaya 10 sapi, bahkan ada mbah yai mana itu 50 sapi itu berapa kalau dikonversikan sekarang. Tapi ala kulli hal, bahwa yang kita pahami adalah bukan kemampuan finansial, tapi sesungguhnya haji itu nanti ada terkait dengan iradah, kemauan, kesungguhan kita. Seperti saya dulu ketika punya pengalaman bisa haji bukan karena saya punya uang, bahkan saya ketika itu kalau kategori lingkungan sekitar saya orang paling melarat. Tapi Allah mudahkan bisa berhaji, sehingga ini membantah keyakinan bahwa haji itu mesti identik dengan uang. Tidak, haji itu adalah sebentuk kesungguhan seorang hamba merespon seruan Allah, itu saja. Karena yang kita pahami misalnya dalam Al-Quran itu 3 ayat yang terkait dengan haji yang disebut adalah manusia secara semuanya. Misalnya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Haji 27, wa adzin finnas bil haji, artinya berserulah kepada semua manusia untuk berhaji. Kemudian misalnya di surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah haknya Allah untuk semua umat manusia.
Kemudian misalnya di surat Al-Baqarah 96 misalnya dikatakan inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubaraka wa hudal lil alamin. Artinya 3 ayat itu cukup bahwa haji itu sesungguhnya diseru untuk semua manusia. Nah, tinggal manusia itu sendiri apakah merasa bahwa dia sebagai hamba Allah yang harus merespon seruan itu. Yang tentu ketika kita serius merespon seruan itu, Allah pun tidak mendiamkan kita, Allah pun juga akan terlibat. Seakan-akan seberapa nanti pertolongan yang akan didapat, ya seserius apa dia merespon seruan itu. Misalnya dalam hadits qudsi Allah sendiri berfirman, wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi bidzira'in. Ketika ada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal saja, kata Allah, aku akan mendekati kepadanya 1 dzira'. Artinya ini dibutuhkan semangat keseriusan. Sampai misalnya surat Al-Anfal diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, maka penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika menyuruh kepadamu, karena dialah yang memberikan kehidupan. Karena Allah yang memberi hidup bagi kita, memberikan rezeki. Tentu di antara rezeki itu sesungguhnya ada di antara rezeki yang memang digunakan untuk perwujudan ketaatan, yaitu mengabdi kepada Allah. Terkait dengan itu, misalnya ketika orang kemudian pada akhirnya tidak mampu menunaikan haji karena kemiskinannya, maka sesungguhnya kemiskinan itu tidak menjadi penghalang. Karena Nabi sendiri pernah memberikan gambaran, misalnya jihadul kabir was-saghir wad-dhaif wal mar'ah al-hajju wal umrah. Di satu sisi bahwa jihad itu adalah kewajiban semua umat Islam, tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa mampu melaksanakan jihad, maka ada amal penggantinya. Yang Nabi menyeru adalah jihadnya orang lanjut usia, anak-anak, orang yang lemah ya. Artinya du'afa, kalau kita lihat kata itu, kita konotasinya adalah orang fakir miskin. Itu saja masih diseru untuk berjihad, tapi seandainya tidak, jihadnya adalah haji dan umroh. Artinya ini haji umroh sebetulnya amal yang sesungguhnya dalam amal batas kemampuan yang bisa dijangkau semua orang. Hanya tadi persepsi kita, apakah kemudian ketika kita diseru untuk haji yang itu adalah satu di antara rukun Islam, yang artinya orang Islam yang dianggap sempurna Islamnya, genep Islamnya, kalau 5, berarti sejauh mana kita merespon seruan itu. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya bukan realitas kita nanti bisa berangkat, tapi seperti apa ketika Allah menyeru kita, seberapa respon kita. Maka tadi Allah sampai gambarkan, seandainya respon kita hanya sebatas yang kita mampu, yang itu diwakili 1 jengkal misalnya, Allah yang akan mendekatkan. Taqarrabtu ilaihi bidzir', aku akan mendekatinya 1. Nah, maka nanti tergantung niat ya. Maka nanti di sini ada amal istimewa yang nanti memiliki potensi pahala sama berdasarkan kesungguhan niat. Maka nanti orang-orang yang sudah kemudian merasa mempersepsi dirinya miskin, apakah dengan kemudian dia miskin akhirnya berputus asa dari rahmat Allah, bahkan sampai tidak berani berkeinginan untuk haji, itu yang jadi masalah. Karena ketika dalam haji saja yang disuruh bersiap-siap adalah orang yang sudah punya keinginan, bukan punya uang. Nabi bersabda, man aradal hajja falyata'ajjal, kan begitu. Barang siapa yang sudah punya keinginan, berarti bukan yang dimaksud bukan punya uang. Tapi Nabi menyebut bahwa aroda, punya irodah, keinginan, maka segerakan saja. Nah, segera itu bagaimana? Ya segera realisasikan, buktikan kalau dia pengen. Nah, maka kalau orang sudah punya niat, pengen niat itu, maka apa bukti dari niat itu? Maka sangat mungkin definitif kalau dia mungkin pesimis karena daftar tunggu yang sekian lama itu, tapi dia sudah real niat dengan cara mendaftar. Misalnya, udah dapat porsi, maka seandainya pun kemudian dia keburu meninggal sebelum jatah waktu dia berangkat, sudah itu sebagai pahala orang yang berhaji. Atau seandainya mungkin untuk membayar dapat porsi tidak mampu, tapi dia sudah real mulai menyisihkan uangnya, mulai nabung, walaupun mungkin belum seberapa, belum dibongkar, dan bahkan belum dibayarkan untuk DP dapat porsi, itu sudah bagian dari kesungguhan niat, dan itu sudah dicatat. Sehingga nanti Allah punya hisab tersendiri terkait kesungguhan niat dengan dilihat seberapa ikhtiar yang dia buktikan untuk niat. Misalnya ada satu hadis dari sahabat Anas, Rasulullah pernah bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang sudah punya niat baik tapi dia belum sempat mengerjakannya, maka sudah ditulis bagi satu kebaikan. Wa in amilaha kutiba lahu asyran, dan jika kemudian dia benar-benar menunaikan niatnya tadi, maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Artinya ini
bentuk real orang yang niat. Jadi nanti kalau orang itu sebetulnya sudah niat, tapi karena niat itu bentuk realnya niat sudah seberapa yang dia wujudkan sebagai pembuktian niat. Misalnya lagi ada satu hadis dari Abu Hurairah misalnya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza tahaddatsa abdi," ini hadis qudsi nih. "Idza tahaddatsa abdi bi ayya'mal hasanah." Jika ada hambaku berniat untuk ingin mengerjakan satu kebaikan tertentu, maka fa'ana aktubuha lahu hasanah. Maka kata Allah, aku sudah menulis untuknya satu kebaikan. Malam ya'malha, selagi dia masih belum melaksanakan itu, tapi niat kuatnya sudah ada. Maka tinggal nanti ketika niat itu kemudian pada akhirnya nggak kesampaian, akan dijelaskan kenapa. Mungkin karena ada udzur syar'i, dia sudah siap, sudah daftar, sudah tercatat dalam porsi keberangkatan, maka sebelum tiba waktu berangkat sudah meninggal. Itu sudah catat sebagai satu kebaikan. Dan nanti ada konsekuensi membatalkan, atau ketika dia sudah niat tapi belum sempat ke situ, tapi ada kesungguhan real, dia mungkin sudah mulai menyisihkan uang, sudah mulai nabung, atau bahkan dia sudah mulai mengkaji ilmunya untuk penguatan dia, maka itu sudah ditulis sebagai satu kebaikan. Dan misalnya hadis populer, misalnya Nabi pernah bersabda, innamad dunya li arba'in nafarin. Misalnya dunia itu hanya milik 4 golongan saja, kata Nabi. Pertama adalah abdun razaqahullahu malan wal ilma. Ada seorang yang oleh Allah dikasih nikmat luar biasa, banyak harta, banyak ilmu. Yang harta ilmunya tadi, wa yataqi fi rabbah, ia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wa yasli fi rahimah, yang digunakan untuk menyambung silaturahim. Dan yang harta ilmunya tadi, wa ya'lamu anil haqqa, dia tahu tentang haknya Allah dari ilmu dan harta. Maka fa huwa bi abdul manazil, dia level tertinggi dari hamba-hamba Allah yang 4 tadi. Nah, yang kedua sebaliknya, abdin razaqahullahu ilman wala malan. Ada seorang hamba yang dikaruniai Allah ilmu banyak tapi tidak ada harta. Cuma dia kepingin seperti orang yang level golongan 1 tadi. Dia bahkan berazam, seandainya Allah menyempurnakan nikmatku dengan aku diberikan harta juga, la amil tu bi amali fulanin. Wa huwa biniyati wa huwa shadiqun niyah. Maka dia berazam, kalau Allah memberikan saya juga nikmat sempurna, punya harta, maka aku pun juga akan beramal seperti orang itu. Maka dia mempunyai niat yang jujur, niatnya sama. Maka wahuma fil ajri sawa, 2 orang itu dalam hal pahalanya sama. Maka nanti janganlah kita kemudian karena sekarang mungkin merasa tidak mampu, maka kemudian sudah tidak punya bayangan ingin haji atau ingin umroh. Maka di sini dipastikan bahwa keinginan baik itu yang kemudian diwujudkan dengan usaha real, walaupun seberapa pun, itu sudah dihitung sebagai kebaikan. Dan seandainya pun nanti pada akhirnya sampai pun meninggal itu belum kesampaian, tapi azam, niat, tekad yang kuat itu masih terus ada pada dirinya, maka itu dihitung sebagai orang mendapatkan pahala yang sama. Jadi kita berharap hari ini mungkin kita ada yang pesimis karena mungkin biaya ada tapi usia tidak mencukupi karena daftar tunggu terlalu panjang, maka tetaplah kita kemudian membuktikan niat, ya sudah kita mendaftar walaupun nanti kita tidak tahu kapan berangkatnya, itu sebentuk kesungguhan niat. Atau kalian andai pun belum, ya sudah kita mulai menyicil, menabung yang nanti kita berazam agar nanti ketika sudah cukup untuk mendaftar dapat porsi kita bayarkan, walaupun seandainya belum cukup uang kemudian meninggal, Allah sudah tulis satu kebaikan, sehingga kita berharap nanti tidak ada seorang pun kecuali mendapatkan pahalanya karena niat atau bahkan karena dia melakukan karena ikhtiar yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah. Barangkali itu Mas Dino sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, baik, syukur Ustaz. Semoga nih, karena ini sepertinya banyak Ustaz ya kasus di masyarakat, dan semoga nanti jawaban dari Ustaz Heru luar biasa, sangat lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Bisa diperhatikan tadi dari niat, ya fokusnya di niat karena masing-masing nanti akan punya hisab yang berbeda. Begitu tadi penjelasan dari beliau. Oke, baik Ustaz, insya Allah cukup satu pertanyaan saja karena yang masuk ke kita, dan untuk kali ini monggo bisa langsung dilanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis ibadah haji dan mikot-mikotnya. Seperti apa pembahasan dan penjelasan serta dalil-dalil yang mendukung terkait dengan penjelasan tema ini. Monggo Ustaz Heru bisa dipersilakan untuk melanjutkan materi rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya sangat senang sekali ketika ada respon balik dari kajian yang kita sampaikan, yang ini menunjukkan betapa ada keseriusan di antara panjenengan, dan bahkan
semampu yang kita bisa, insya Allah akan memberikan jawaban yang seandainya itu berupa masalah problematika. Semoga kita bisa membantu untuk mengurai permasalahan sehingga keinginan-keinginan baik itu terfasilitasi dan dimudahkan karena petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan haji yang kemarin masih dalam bab muqaddimah. Nah, di ruang lingkup pembahasan ini kita akan sajikan dalam kitab itu karya Dr. Abdullah Musif dan Syekh Sholah Shawi. Di bab haji ini beliau ada 4 pokok bahasan, yaitu tentang anwa'un nusuki wal mawaqit, yaitu jenis-jenis manasik, bentuk cara-cara haji dan mikot-mikotnya. Mikot nanti ada 2 hal. Mikot artinya batas, nanti sehingga ada batas waktu, mikot zamani, kapan waktunya musim-musim haji itu, dan nanti ada mikot makani, batas terkait dengan tempat, dari mana orang memulai ikhramnya untuk berhaji. Insya Allah nanti yang kita bahas ini. Kemudian materi yang berikutnya nanti terkait dengan larangan-larangan ikhram, yang ini pun butuh dipahami dengan benar, karena ketika larangan itu diterjang konsekuensinya ada sanksi berupa dam atau yang lainnya, dan jika larangan diterjang mestinya harus ditutup dengan sanksi tidak tertunaikan, maka bisa batal karenanya. Atau minimal seandainya ada larangan yang nanti tidak berkonsekuensi tentang dam, misalnya tentang larangan bertengkar, larangan dan yang lain, itu tidak ada konsekuensi bayar dam, tapi itu sudah mengurangi nilai dari kesempurnaan haji yang tentu kita tidak inginkan. Kemudian nanti ada bab tentang kaifiatul haji, tata cara haji urutan mulai awal sampai akhir seperti apa gambaran globalnya. Dan kemudian nanti bab terakhir, walaupun nanti tidak komplit, insya Allah nanti akan ada kajian tersendiri tentang haji itu seperti apa. Paling tidak ada gambaran. Bab 4-nya adalah hajjatun Nabi, bagaimana tata cara hajinya Nabi, karena nanti ada tuntutan dari syariat ini bahwa hendaklah ketika kita haji itu juga sesuai dengan syariatnya, sebagaimana Nabi mengatakan dalam sabdanya, li ta'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil tata cara hajimu dariku. Sehingga jangan sampai kita hanya mengambil istilahnya, kosakatanya, tapi tata caranya jauh dari apa yang dikehendaki syariat. Jangan sampai seperti itu. Sehingga ketika kita mengambil kosakata dari syariat, misalnya haji, tawaf, tahalul, badal, dan macam-macam, itu semua kosakatanya adalah kalimat-kalimat Allah, baik dari Al-Qur'annya kah atau sunnah Nabi, sehingga dipastikan apapun yang kita tuju, yang kita mengambil kosakatanya dari syariat Allah, dari kosakata Allah, maka harus dengan tata cara yang sesuai dengan yang dimaksudkan, bukan dengan cara sendiri atau menggunakan dalil tapi menafsirkan dengan tafsir kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Kemudian di bab ini penulis meringkaskan dengan poin-poin yang beliau sampaikan di matanya kitab itu. Di antaranya adalah beliau memandu kita untuk memahami tema ini. Dimulai dari pernyataan beliau dalam kitab ini, wa nu'minu, dan kita mengimani, kita mempercayai bahwa anal ansaka, bahwa jenis-jenis ibadah haji itu, model tata cara pelaksanaannya itu salah satu, ada 3 pilihan, ada 3 jenis. Yang pertama ifradun, nanti ada haji yang istilahnya haji ifrad, wa kiranun, dan ada haji kiron, dan yang populer adalah tamattu'un dan haji tamattu'. Ini 3 hal, jadi ada haji ifrad, haji kiron, haji tamattu'. Semua orang nanti diberi kelapangan untuk memilih mana yang bersesuaian dengan kondisinya, bukan mana yang disuka, tapi mana dari 3 macam jenis pilihan itu yang memang sesuai dengan kondisinya. Dan nanti ketika memang sesuai dengan kondisinya, maka masing-masing pilihan adalah yang paling afdol di antara yang lain. Kemudian penjelasan singkat, ifrad itu adalah fal ifradu ayyuhrima mufridan bil haji. Yang dimaksud haji ifrad adalah orang ketika berikhram itu hanya untuk haji saja. Biasanya ini memang orang-orang yang ada di sekitar Mekah, karena mereka ketika ingin umroh ya kapan-kapan saja bisa dan mudah. Atau karena kebutuhan mendesak, orang memang sibuk, mungkin agendanya hanya haji saja, mungkin tidak apa-apa. Sehingga ketika datang ke tanah suci memang hanya berniat untuk haji saja, tidak ada umroh, karena mungkin dia sudah umroh sebelumnya atau bisa umroh di lain waktu. Kemudian yang berikutnya kiron, wal kironu ayyuhrima bil haji wal umrati ma'an. Ini menggabungkan, jadi berikhram untuk haji dan umroh sekaligus bersamaan, sehingga nanti niatnya bareng, jadi 2 amal dari 1 digabungkan, sehingga niatnya ya labbaik Allahumma hajan wa umrotan, sehingga begitu ikhram sudah sekaligus nanti tawafnya untuk tawaf haji dan umroh, sa'inya juga untuk sa'i haji dan umroh gitu. Artinya apa? Kiron itu maknanya digandingkan, dibarengkan.
corona membarengkan. Jadi yaitu apa? Ayuhrima bil haji, yaitu berikhram untuk haji wal umrati bareng-bareng. Caranya gimana? Atau ayuhrima bil umrati, atau tadinya mula-mula ikhramnya hanya untuk umroh saja, untuk tamattu misalnya. Baru kemudian sumayadkhulul haju, kemudian memasukkan haji alaiha, atas umroh itu. Jadi langsung gabungkan dengan catatan qabla syuru'ihi fi tawaf, sebelum memulai tawaf. Terjadi ini ketika rombongan haji Nabi itu yang mereka kenal itu haji ifrad. Ada yang lainnya haji kiron, tidak mengenal haji tamattu karena mereka belum mengetahui adanya kebolehan umroh di bulan haji, sehingga sejak awal mereka niatnya ifrad. Tapi begitu sebelum masuk kota Mekah turun ayat faman tamatta bil umratil haji famata, artinya itu tidak sempat Nabi sosialisasi, tidak sempat Nabi jelaskan manasik, tapi begitu sudah orang tadi niatnya ifrad, tahu-tahu turun ayat, sehingga tadi berarti tadinya orang itu berniat untuk umroh, atau misalnya Aisyah berniat umroh, tapi karena belum masuk langsung head, sehingga tidak bisa ini, maka diubah niatnya menjadi haji kiron, asal perubahan itu orangnya belum mulai tawaf. Itu masih boleh, tadinya niatnya hanya umroh saja, tapi begitu kondisi tertentu akhirnya memasukkan niat haji sekaligus, untuk kemudian nanti tahallulnya berarti tanggal 10, tidak setelah selesai umrohnya. Ini bisa dan mungkin. Dan nanti biasanya untuk solusi orang yang tadinya pengennya tamattu kah atau ifrad saja, tapi karena haid misalnya, sementara masa kunjungan singkat, akhirnya bisa diubah dengan cara itu, yang itu sudah pernah dilakukan di antara sahabat yang disuruh mengubah niat selagi belum masuk ke tawaf. Kemudian yang berikutnya adalah haji yang kita kenal populer tamattu, itu wat tamattu, yang disebut tamattu adalah ayyuhilla bil umrati, yaitu orang berikhram untuk umroh tapi waktunya fi asyuril hajj, di bulan-bulan haji. Artinya mungkin sudah datang ke Mekah sejak bulan Syawal, maka sejak Syawal misalnya orang sudah umroh, begitu rampung umroh ya tahallul biasa, hari-hari hidup sehari-hari biasa, baru kemudian nunggu pada waktu haji. Kemudian summa yahuju fi amihi, kemudian dia haji di tahun ini juga, tidak diseda pulang ke tanah air. Maka ini biasanya kalau orang di desa ya sekali berangkat satu rombongan kloter itu, sekali masa perjalanan sekaligus bisa umroh, kemudian tahallul hari-hari, kemudian menunggu sampai hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, berikhram lagi seperti itu, tapi diniatkan untuk haji. Nah itu berarti menunaikan umroh sebelum haji, tapi di bulan-bulan haji di dalam 1 tahun yang sama, tanpa dijeda pulang ke tanah air. Nah, maka nanti tamattu ini paling cocok untuk orang Indonesia. Sekali berangkat pengennya haji dan umroh tanpa usah membawa hewan kurban dari rumah. Ini cocoknya, sehingga tidak layak ketika kemudian orang Indonesia milih pilihan yang lain. Misalnya kiron, jelas tidak mungkin kan, tidak bisa membawa hewan kurban. Naik pesawat tidak ada kargo bagasinya, tidak mungkin. Atau ifrad saja, wong dia juga pengen umroh kan begitu. Maka yang cocok memang orang Indonesia adalah tamattu, sesuai dengan kondisinya dan kepentingannya. Kemudian pilihan tadi ada yang ifrad, ada kiron, ada tamattu. Hanya kalau pilihannya kiron dan tamattu ada konsekuensi hukum. Wa anna ala kulli qarinin, dan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang memilih haji kiron wa tamattu'i, dan tamattu dam, ada dam. Walaupun sebetulnya penerjemahan ini mungkin kurang tepat. Dam itu tidak identik dengan denda. Karena denda itu konotasinya kesalahan pelanggaran. Maka ya karena penerjemahan yang mungkin kurang tepat, akhirnya orang Indonesia walaupun kondisinya nggak cocok itu milih ifrad. Dan itu luar biasa kesulitannya. Karena apa? Biasanya keberangkatan jamaah Indonesia itu ke Tanah Suci itu agak awal. Seandainya pun itu pemberangkatan kota terakhir, antara dia sampai di Mekah dengan musim haji itu masih lama. Artinya sejak awal karena dia ifrad itu tidak boleh bertahallul kecuali pada hari nahar, itu kan panjang. Dulu pas bersama saya haji itu ada satu rombongan, satu regu itu yang sejak awal milih ifrad. Padahal dia harus menanggung kesulitan menahan ihram sejak tiba. Dulu kita datang ke sana itu hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Berarti tanggal 30-an tuh. Dan dia datang berikhram ketika itu langsung ke Mekah itu kan. Padahal dia harus menahan ikhram sampai nanti waktu tahallul di tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak, luar biasa. Dan saya ketika telusuri lah, memangnya kenapa harus bersulit-sulit ini? Karena yang itu yang nggak pakai dam, Mbak. Dam kan pelanggaran dosa loh.
ini bukan dam yang dimaksud denda, ini dam nusuk, dam fidyah yang harus ditunaikan terkait dengan pilihan ibadah. Maka nanti dam itu macam-macam, ada dam isa'ah, dam nusuk, dam yang lainnya ada. Kalau dam nusuk itu memang konsekuensi logis dari jenis pilihan ibadah yang karena ada kemudahan, maka ada kompensasinya memberikan hadiah. Jadi karena dipahami dam itu denda, maka memilih pilihan jenis ibadah yang nggak pakai dam. Padahal kalau kita real, kalau maknanya denda karena pelanggaran dan menyebabkan ibadah nggak sempurna, bagaimana dengan Nabi kita? Rasulullah ketika itu pilihannya kaji kiron dan membawa dam 100 ekor unta. Berarti kan semakin banyak damnya, berarti semakin banyak dosanya. Na'udzubillah min dzalik jika pemahaman seperti itu. Bahkan Nabi ketika itu sangat berkeinginan untuk tamattu, dan itu pun juga ada konsekuensi dam. Padahal kalau kita pahami, menyembelih hewan dam itu ada sebagai hadyu, sedekah yang dibagikan di hari yang istimewa nahar kepada penduduk Mekah. Betapa besar potensi kebaikan ketika orang milih itu. Sehingga Nabi mengatakan, Abdul had al-hajju al-asajju wal-ajju gitu. Sebaik-baik haji adalah yang mengeraskan bacaan talbiyah dan mengalirkan darah hewan kurban. Sehingga ini mungkin di terjemahan kitab itu mungkin betul direvisi. Dam itu sebenarnya bukan identik dengan denda. Kalau denda berarti kan seakan-akan ada pelanggaran. Sehingga bagi orang tertentu menghindari itu. Padahal itu adalah justru potensi pahala besar karena dengan ibadah yang sama tapi berpeluang untuk bersedekah kurban. Padahal kita tahu tidak ada amal saleh yang lebih disukai oleh Allah melebihi hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan di antara amal terbaik di hari tanggal nahar itu adalah mengalirkan darah hewan kurban. Nah, padahal Nabi kurbannya 100 ekor unta, beliau menyembelih sendiri dengan tangannya 63 ekor. Artinya itu kalau dikatakan dam, waduh, berarti paling parah ibadahnya Nabi, na'udzubillah kalau ada pemahaman seperti itu. Sehingga dam ini sebetulnya bukan, karena ya kalau nanti ada dam yang memang karena denda pelanggaran, misalnya melanggar larangan ihram tertentu harus bayar dam agar ibadah tetap sah dan sempurna. Tapi kalau dam yang terkait dengan haji qiron, haji tamattu itu namanya dam nusuk. Dam yang berkaitan dengan pilihan jenis ibadah yang dia pilih. Dan Nabi milih qiron dan berkeinginan untuk tamattu, cuma ya sudah tidak bisa diulang kan itu. Berarti menunjukkan betapa yang belum itu pilihannya diarahkan kalau nggak qiron ya tamattu. Maka kalau tidak punya uang, maka dikatakan famal lam yajid, barang siapa yang tidak bisa mendapati hewan dam tadi, entah karena nggak ada yang jual, nggak ada stok yang ada pada hari itu, atau nggak punya uang, maka kompensasinya shoma salata ayam, maka dia puasa 3 hari fil haji, semasa haji. Haji itu kapan tanggalnya? Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah, begitu dia tamattu mau menyembelih hewan tanggal 10 tidak ada. Maka puasa 3 hari itu kapan? Ya hari tasyrik. Inilah puasa yang diperbolehkan di hari terlarang secara umumnya orang, tapi karena ada kewajiban dia harus mengganti dam tamattu maupun dam qironnya dengan puasa, tidak ada pilihan di hari haji kecuali hari tasyrik, maka dia boleh puasa 3 hari di semasa haji, puasa ba'atin darajah, dan ditambah 10 hari lagi ketika pulang. Sehingga dikatakan tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna sebagai gantinya orang nggak bisa membayar dam. Artinya tadi menyebutkan tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari penyempurna. Bahasanya bukan pengurang. Karena ada yang memahami dengan dam itu nilai ibadahnya kurang, tapi justru enggak. Ketika tidak bisa membayar dam, masih ada pilihan lain berupa puasa yang disebutkan tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, kemudian kalau kita tanya dari segenap pilihan tadi mana yang afdol? Karena kadang-kadang orang memilih amal pun juga mempertimbangkan mana yang afdol. Walaupun kadang tidak begitu ketika di amal sholat, yang afdol ya berangkat awal, sop depan. Kadang-kadang nggak tanya. Tapi kalau haji kadang-kadang karena berbayar kan misalnya. Yang afdol mana? Di antara ifrad, qiron, dan tamattu. Nah, maka ada penjelasan secara terperinci yang dipilih oleh Syekhul Islam. Beliau memerinci dengan latar belakang kondisi, yaitu yang dinukil dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau memberikan pilihan. Haji ifrad itu afdal jika ia ingin mengerjakan haji dalam satu masa perjalanan haji dan nanti ada rencana mengerjakan umrah pada masa yang lain, dia hanya datang ketika haji. Maka kalau seperti ini agendanya, maka pilihan dia haji ifrad yang tepat.
Sehingga bagi orang yang seperti ini, maka ifrad afdol bagi dia dibanding tamattu maupun qiron. Kemudian kalau haji tamattu itu afdol bagi siapa? Yaitu apabila ingin mengumpulkan dua macam ibadah dalam satu masa perjalanan. Maknanya sekali berangkat itu bisa haji dan umroh. Sehingga inilah yang modusnya mungkin orang diajak umroh nggak mau. Lah kenapa? Karena kalau umroh kan nggak bisa haji. Tapi kalau bisa haji, nanti sekaligus bisa umroh kan begitu. Padahal Nabi kita umroh lebih dulu di 3 tahun berturut-turut sebelum beliau berhaji kan gitu. Nah, tapi karena mungkin dia membayangkan lah udah sekali berangkat tapi bisa mencukupi dua keinginan ya, maka pilihannya tamattu. Apalagi mungkin Indonesia sangat tepat kalau pilihannya tamattu, yaitu apabila menginginkan mengumpulkan dua macam jenis ibadah dalam satu masa perjalanan, yaitu bisa haji dan umroh secara bersamaan, maka nanti caranya duluan umrohnya tahallul baru nanti haji ketika sudah tanggal 8 berihram lagi. Yaitu ketika sampai Mekah pada bulan haji, sehingga boleh berangkat sejak Syawal berangkat boleh. Karena musim haji itu ada 3 bulan. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat kan, musim haji ada pada bulan-bulan tertentu, yaitu yang paling tidak masa haji itu 60 hari. 69. 30 mungkin Syawal asumsinya, Dzulqa'dah 30 dan di 9 hari pertama Dzulhijjah. Karena sudah ihramnya tanggal 10 sudah terluput dari haji. Sehingga musim haji hanya 3 bulan atau 69 hari kurang lebih. Sehingga seandainya dia mumpung masih lego berangkat awal Syawal tidak apa-apa. Diniatkan umrohnya nanti akan digabung dengan hajinya. Nah, itu boleh. Nah, sehingga bagi mereka yang sekali berangkat pengen haji dan umroh sekaligus di masa satu perjalanan dan tidak repot membawa hewan kurban, kalau kita kan tidak mungkin kan, maka haji tamattu paling afdol. Maka nanti pilihan-pilihan itu harus disesuaikan dengan kondisi orang itu. Manakala kondisinya itu memungkinkan, berarti milihnya yang sesuai dengan kondisi dia. Maka yang terakhir misalnya kemudian haji qiron. Siapa yang mereka itu haji qiron? Adalah mereka yang menggabungkan dua macam ibadah haji dan umroh. Jadi sekali berangkat bisa haji dan umroh dalam satu bulan, tapi dia bisa membawa hewan kurban. Ini yang dipilih Nabi. Tidak bayangkan dari Madinah sampai Mekah itu membawa serta 100 ekor unta, gimana ngaritnya, gimana ngopeninya dan seterusnya. Alhamdulillah itu bisa dimanfaatkan ditunggangi sebelum nanti disembelih, membantu transportasi mungkin, tapi pulangnya mungkin di jalan kaki karena sudah disembelih. Kita membayangkan mereka melalui kesulitan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memilih qiron ketika itu karena memang belum muncul syariat yang namanya tamattu. Karena tamattu itu munculnya ayatnya ketika rombongan sudah berangkat, sudah masuk kota Mekah sebelum tawaf. Bahkan sampai mengatakan seandainya itu sejak tadi sudah tahu Nabi milihnya tamattu. Nggak repot membawa hewan kurban mulai dari Madinah sampai ke Mekah. Itu saja Nabi kulaan meminta Ali belanjanya dari Irak. Itu kan kita membayangkan seperti apa mobilitasnya. Nah, qiron ini jadi mau berangkat umroh dan haji tanpa usah membawa hewan kurban dari rumah. Dengan bisa membawa hewan kurban dari tempat tinggal. Ini hanya bisa bagi orang yang dekat-dekat dengan sana. Tapi di sana tidak mungkin lah. Sehingga dari 3 macam ini sebetulnya semuanya afdol jika bersesuaian dengan kondisi orang, bukan sesuai dengan keinginan seseorang. Mungkin orang Indonesia inginnya ifrad ringkas, tapi tidak cocok karena kita sekali berangkat dimungkinkan pengen haji dan umroh. Nah, kemudian terkait dengan mikot, batas tempat, di sini diterangkan bahwa wa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad waqata. Jadi otoritas menentukan mikot itu adalah Nabi, bukan kebijakan pemerintah yang dibingkai dengan undang-undang atau peraturan menteri, bukan. Karena ini urusannya syar'i. Walaupun mungkin nanti ada fatwa bahwa orang Indonesia boleh mikot dari Jeddah sesuai keputusan MUI misalnya. Nah, ini kita tidak berani membahas luas karena menentukan mikot itu adalah berdasarkan wahyu, bukan kesepakatan amrih gampangnya, amrih kemudian tidak begitu. Maka di hadis ini dikatakan nanti waqata, bahwa Nabi lah yang menentukan mikot li ahli Madinah, untuk penduduk Madinah, Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Artinya ini kalau kita hitung itu mikot jaraknya terjauh 450 atau 70 km.
Walaupun ada yang mengatakan mikot itu asal 2 marhalah 80 km sudah cukup. Menentukan mikot bukan karena jarak. Seandainya jarak, lah ngapain Nabi bersusah payah mikot dari Dzulhulaifah yang itu jalan kaki itu ditempuh dalam waktu 8 hari kurang lebih. 8 hari, kita tidak bayangkan. Seandainya mikot itu karena waktu, maka ya kalau tempat jaraknya itu Nabi melalui mikot yang banyak, melalui Juhfah, melalui yang lainnya. Nah, artinya sekali lagi ini bukan suatu petunjuk bahwa mikot itu boleh dibuat, enggak. Mikot yang menentukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti sahabat Umar pernah berijtihad, tapi ya kebetulan ijtihadnya persis dengan apa yang menjadi ketetapan Nabi. Nah, untuk ahli Yaman, wali ahli Yaman, Yalamlam, bagi penduduk Yaman atau yang berangkat dari arahnya, itu adalah di Yalamlam. Nah, Indonesia, kalau misalnya rombongan jamaah haji atau umroh itu kok langsung tujuannya Mekah, walaupun darat di Jeddah, tapi jalurnya sudah melewati mikot terlebih dahulu, itu di Yalamlam. Jika dari arah Yaman atau dari Asia Tenggara, itu nanti mikotnya dari Yalamlam. Maka nanti kalau orang berhaji gelombang kedua, yang tujuannya langsung ke Mekah, walaupun nanti darati di Jeddah, maka ihram yang dia pilih harusnya sudah dari Yalamlam di udara, karena sebelum turun ke Jeddah, seandainya itu diyakini Jeddah boleh untuk mikot, maka nanti ada terkena aturan siapa yang jalurnya melalui beberapa mikot tidak boleh mengakhirkan berikhram di mikot yang terdekat, tidak boleh. Nabi saja ketika jalur yang beliau lewati dari Dzulhulaifah ke Mekah melalui beberapa mikot, Nabi tidak mengakhirkan, tidak menunda niatnya di mikot terdekat, tidak. Maka di sini pun juga seandainya nanti walaupun ada pembahasan panjang, tapi secara sederhana kalau kita ingin mirip-mirip lah atau ingin mengikuti sunnah Nabi kita, ya maka pilihlah mikot yang ditetapkan Nabi, yang itu seandainya kita mau saja itu mudah. Saya berpengalaman, ikhram di pesawat mudah dan baik-baik saja, tidak ada kesulitan, hanya butuh disiasati saja. Kemudian wali ahli Najd Qarnul Manazil, untuk penduduk Najd itu dari Qarnul Manazil. Wali ahli Misr wa Syam, untuk penduduk Mesir dan Syam atau yang searah dengannya di Juhfah. Nah, ketika beliau sudah menetapkan tempat-tempat itu, beliau memberi penegasan. Beliau bersabda, hunna lahunna, tempat-tempat itu berlaku untuk penduduk setempat. Waliman ata alaihina, dan bagi orang yang datang atas tempat itu, lewat tempat itu, yang dia min ghairi ahlihinna, yang bukan penduduk itu. Kita orang Indonesia misalnya, lewatnya mikot di Jeddah, kita penduduk Jeddah bukan? Nah, bukan kan? Kita lewat Jeddah enggak? Jeddah mikot enggak? Termasuk enggak kan? Maka walaupun kita bukan penduduk setempat, tapi lewat mikot, maka bolehlah. Kita enggak tahu ketika itu kemudian Jeddah menjadi tempat mikot tersendiri. Dengan asumsi jarak, padahal bukan jarak yang menjadi ketetapan, itu sifatnya tauqifi, sifatnya paten, karena itu adalah ketetapan. Jadi bukan karena jarak, karena kalau jarak sangat tidak realistis. Ada jarak yang paling jauh dari Mekah, yaitu nama Dzulhulaifah, itu 400 km lebih. Nah, dan kita tidak bayangkan menahan ikhramnya sampai kurang lebih 8 hari di era Kanjeng Nabi. Tempat itu adalah untuk orang-orang daerah setempat dan orang-orang yang datang yang jalurnya melewati daerah itu min ghairi ahlina, yang mereka bukan penduduk tempat itu. Yang diwajibkan ihram siapa? Mimman yuridul hajja wal umrata, bagi orang yang memang niatnya datang ke Mekah itu untuk haji dan umroh. Walaupun ada orang yang helah, mungkin yang mensiasati, udah daripada ribet, kita berangkat dari Madinah, naik kereta cepat, nanti turun di Mekah, balik ke Tanim untuk ikhram, enggak bisa. Wallahu alam lah. Artinya mikot sudah tentukan, maka mikot adalah tempat memulai ikhram. Nah, karena itu nanti termasuk kewajiban, dari kewajiban haji, ya siapa yang melanggar berarti membayar dam, kan begitu. Kecuali kalau dia sadar langsung balik ke mikot yang dilewati, mengulang ikhramnya itu masih sah, asal belum kebajet tawaf. Kan mungkin kan, aduh kita dari Jeddah nggak sempat ikhram di Yalamlam, maka boleh dari Jeddah langsung minta diantar taksi ke Yalamlam untuk memulai lagi, itu boleh, asal belum terlanjur tawaf itu. Kemudian lah kalau orang tempatnya terdekat, tidak ada di mikot tapi lebih dekat dengan Mekah, nah ini ada penjelasan. Wa amma man kana duna hadhil mawaqit, dan barang siapa yang tempatnya lebih dekat dari tempat itu, maksudnya berarti sudah di dalam area mikot, maka famahillu min haitsu ansha'a nusukahu, maka ya niatnya adalah di mana dia memulainya. Berarti nanti penduduk Mekah
itu niatnya dari dalam rumah. Karena dia tempat dalam mikot. Nah, bagaimana kalau halnya misalnya ada orang yang perjalanannya ke Mekah tidak melewati mikot-mikot yang sudah ada? Apakah harus menuju tempat tersebut? Ternyata tidak. Ini ada satu kasus misalnya terkait dengan itu. Dikatakan di sini wajib al ummah, semua umat Islam sepakat ala anna mikot ahli Irak, bahwa mikot untuk penduduk Irak yang itu tidak disebut dalam penjelasan Nabi, maka ditetapkan yaitu zata irkin, di zatu irkin. Tapi kalau kita teliti zatu irkin dari arah Irak itu sejajar dengan Qarnul Manazil, segaris lintang. Nah, sehingga seandainya pun mungkin dari tempat lain tidak lewat mikot itu, mana dari tempat yang dia lewati yang sudah sejajar dengan mikot yang ada, maka dia boleh berikhram dari tempat itu. Dan ini ada kasus misalnya waqad nasu alaihi Rasulullah telah menetapkan bahwa untuk Irak Datu Irkin, cuma sahabat Umar pernah didatangi orang-orang ketika itu. Ternyata kalau dari Irak, kalau harus lewati Qarnul Manazil, itu jalannya nyimpang dan jauh naik bukit. Maka ketika dikatakan, ya sudah, lihatlah jalur yang kamu lewati, mana tempat yang lurus sejajar dengan Qarnul Manazil. Maka akhirnya sahabat Umar menetapkan berarti untuk penduduk Irak ditetapkan di Datu Irkin. Jadi Datu Irkin itu adalah hasil ijtihad sahabat Umar dengan mempertimbangkan kadar masyakoh yang nanti dialami penduduk Irak kalau haji harus dari Qarnul Manazil, maka memilih mikot lain tapi yang itu masih sejajar dengan mikot yang dilewati. Nah kalau Indonesia itu lewatnya ya lam-lam. Lah sampai Jeddah berarti kan wah sudah kelewat. Belum, tidak yang sejajar sudah kelewatan itu. Wallahu alam. Allah yang tahu tentang hal ini. Maka ijtihad pun pertimbangan sahabat Umar bukan karena ben gampang, tetapi tetap mempertimbangkan juga jaraknya, garisnya sama enggak dari arah dari Irak. Dan ternyata yang segaris dengan Qarnul Manazil itu pas di daerah yang namanya Datu Irkin. Maka dan ya qadarullah di sini wajtahada bi tahdidihi Umar. Dan Umar ketika berijtihad ternyata batas tempat mikotnya pas persis fawafaqa nasu fi ijtihadi. Maka nas ketetapan Nabi cocok dengan hasil ijtihad dari sahabat Umar. Artinya ini kasusnya walaupun ijtihad tapi ternyata hasilnya cocok persis dengan apa yang ditetapkan Nabi. Nah, kita nggak tahu apakah hasil ijtihad kita nanti cocok dengan yang ditetapkan Nabi. Nah, ini kasusnya kebetulan saja kan ketika ternyata yang ditetapkan Umar dalam ijtihad beliau itu pas cocok dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, ini boleh berarti. Nah, kemudian nanti ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang poin-poin yang diterangkan di ringkasan depan tadi. Di antaranya adalah terkait dengan ini jenis manasik 3 pilihan. Ada satu hadis misalnya beliau mengatakan kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar pergi bersama Rasulullah di ama hajil wada, di peristiwa haji wada. Di situ jamaah Nabi terbagi menjadi 3 jenis ibadah. Faminna man ahala bil umrah. Sebagian dari kami itu niat ikhramnya untuk umroh, berarti tamattu, bawa hewan kurban. Wa minna, atau nanti kalau enggak dapat beli sana misalnya gitu. Wa minna, dan sebagian dari kita man ahala bi hajatin wa umratin. Ada sebagian dari kami yang niat ikhramnya untuk haji dan umrah, berarti qiran. Labbaik Allahumma hajan wa umratan. Kemudian wa minna man ahala bil haji, dan sebagian dari kita ada yang berikhram untuk haji. Wa ahala Rasulullah bil haji, dan Rasulullah itu berikhram untuk haji. Dan nanti kemudian beliau haji qiran. Wa amma man ahala bil haji, adapun orang yang berniat ikhram untuk haji, au jamal haji wal umroh, atau dia nanti menunaikan haji bareng dengan umroh, maka berarti haji ifrad nih. Lam yahillu, dia tidak boleh bertahalul. Kalau tamattu kan gampang, begitu sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur, tahalul. Sudah ganti pakaian biasa, nunggu ikhram lagi di tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi bagi orang yang niatnya haji ifrad atau haji qiran, haji dan umrah, maka orang itu tidak boleh tahalul hatta kana yauman nahri, hingga tiba hari nahar, hingga tiba tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kalau Indonesia misalnya kloter awal dia hajinya ifrad, berapa lama dia harus menanggung menjaga diri dari larangan, itu menyulitkan. Dan haji tidak ada kesulitan yang dibuat-buat. Adapun ada masyaqah, ada pilihan yang ringan yang mampu dikerjakan.
Nah, kemudian dalil yang lain misalnya terkait dengan kasus ini misalnya. Jabir Abdullah menceritakan bahwa dia pernah melakukan haji bersama Nabi, itu haji wada. Pada saat beliau menggiring membawa serta unta-unta yang dikatakan ada sampai 100 itu ya. Sedangkan orang-orang yang telah berniat haji ifrad. Jadi ada dua cara beda. Nabi hajinya kiron, sebagian ada yang tamato. Ini ada sebagian sahabat yang sejak awal karena belum tahu kalau ada umroh di bulan haji. Maka ketika itu begitu selesai dari tawaf dan sa'i, Nabi perintah ahillu min ihramikum bi tawafil baiti wa bi safal marah. Kamu hendaklah semua tahalul dari ihramnya ketika telah tawaf dan sa'i. Wa qassiru, dan setelah kalian kemudian cukur. Dia bingung loh, ini kan jenengan enggak. Loh, kita kasih perintahkan, oh enggak apa-apa. Summa aqimu halal, kemudian kamu tinggal di Mekah dalam keadaan sudah halal atau halul. Sementara Nabi enggak. Mereka bingung loh. Kita enggak mau sih, jenengan enggak kok. Sudahlah, sesuai perintah itu kan. Kata idakan yaumul wid tarwiyah, hingga nanti tiba hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, fa ahilu bil haji, kemudian niatlah ihram lagi untuk haji. Lah yang sudah terlanjur gimana ini kita niatnya ifrad? Wa ja'alul lati qadimtum biha mut'atan, dan ubahlah niat, jadikanlah apa yang sudah kamu lakukan ini sebagai tamattu. Ini adalah faskhul haji, niat mengubah niat haji. Yang tadi sudah diniatkan haji ifrad, tiba-tiba ketika jamaah sudah masuk kota Mekah, sebelum itu turun ayat. Nah ini kan kadang tidak mudah untuk memberikan sosialisasi. Langsung perintah saja, sehingga layak jamaah itu bingung. Loh, tadi tidak begini, manasiknya nggak begini. Enggak, sebagai lakukan saja. Lalu sudah kadung diniatkan untuk ifrad gimana? Apa yang kamu niatkan tadi, ubahlah niat, jadikanlah dia tamattu. Niatkan tadi sebagai umroh. Maknanya gimana? Ya kamu tawaf, sa'i, ini perintah qasiru, pendekkan rambut. Nah ini ada cerita Nabi nyuruh orang memotong ketika tahalul itu adalah memendekkan. Kenapa? Karena dekatnya waktu cukur dari umroh dengan waktu haji. Nah, nanti dulu pernah kita tanya kepada Syekh Yana, ya Syekh kaifa atakhallul minal umroh. Bagaimana saya tahallul dari umroh? Beliau mengatakan, anta mufrid untuk mutamatian. Sampai itu haji ifrad tamattu, ana mutamatian. Saya tamattu walakin sahabu ata ayaksir. Adalah antaksir, disunahkan bagimu dalam kamu memendekkan saja. Kenapa? Karena nanti menyukurnya beneran nanti ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Oh ya, maka saya dulu ketika itu hanya menyisakan 1 cm karena direkomendasikan kalau jarak antara, kebetulan saya kloter akhir ya, maka ketika itu kalau jaraknya dia cukur dari umrohnya itu dekat dengan waktu hajinya, maka sarannya adalah memendekkan saja, tidak mencukur gundul, karena nanti cukur gundulnya adalah ketika tahalul hari tarwiyah atau 10 Dzulhijjah. Nah, sahabat dituliskan ini gimana ini, udah yang sudah kamu kerjakan gantilah dengan tamattu. Lah akhirnya sahabat bingung lagi. Faqalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qad samainal hajj. Loh, gimana saya kok ini jadi bertamattu? Wong sejak awal kita niatnya untuk haji. Jadi kan ngubah niat kan boleh. Kata Nabi, wah ya karena nggak mungkin diterangkan panjang lebar. If alu ma amartukum, udah kerjakan saja apa yang saya perintahkan. Nabi nggak sembrono lah misalnya. Bingung udah menjelaskan kelamaan, kata Nabi, if alu ma'amartukum, sudah kerjakan apa yang saya perintahkan. Lanjenengan tidak loh. Falaula anisuktul hajjah, seandainya saja belum terlanjur membawa hewan korban, la fa'altu misalati amartukum, aku mesti akan mengerjakan seperti yang aku perintahkan. Ini sebagai perintah Nabi loh, jenengan dewi enggak kok loh. Seandainya bukan karena saya sudah terlanjur membawa hewan kurban, mesti aku juga akan melaksanakan seperti yang aku perintahkan padamu. Tetapi bagi saya nggak bisa. Walakin la yahilu minni haramun. Dan bagi saya nggak halal bagi saya melanggar larangan ihram cukur itu hatta yablugh hajju mahillah, hingga hewan kurban ini sampai di waktu penyembelihannya yaitu 10 Dzulhijjah. Oh, begitu mereka paham, fa'alu, maka akhirnya pun mereka melaksanakan perintah Nabi. Jadi di situ nanti ada dua kelompok berbeda. Nabi dan rombongan tetap dalam keadaan ihram karena hajinya qiron, yang lainnya disuruh ganti jadi tamattu. Yang tadi sudah niat haji berubah menjadi haji tamattu. Nah, kita tidak bayangkan kalau ada orang ihram untuk umroh sampai di Mekah, tidak bisa mengerjakan umroh gimana. Insya Allah kita bahas tersendiri. Nah,
ini kata waktunya tidak cukup, mungkin kita sisakan. Nah, hanya bagian terakhir. Dari 3 pilihan itu, ada anjuran dari Nabi untuk diarahkan di tamatuk. Tadi Nabi seakan-akan gelo. Karena apa? Turunnya ayat tentang tamatuk sudah sampai Mekah. Dan kondisi Nabi tidak mungkin. Nah, maka di sini kemudian Nabi memberikan anjuran untuk milih haji tamatuk. Ini dengan alasan apa? Ada riwayat dari Aisyah. Ketika Rasulullah tadi memerintahkan, ini kisahnya tidak sesederhana itu, ini ada yang lebih lengkap. Ketika Nabi memerintahkan, sudah kamu tahalul, itu mereka enggan. Oh, nggak bisa, tadi haji, katanya haji tahalul tanggal 10, padahal ada ayat turun, tidak sempat terselesaikan. Nabi hanya instruksi saja. Maka Nabi begitu menyampaikan, tidak direspon. Sampai, kita tidak bayangkan, sampai Nabi mengatakan berkali-kali tidak direspon. Seakan-akan Nabi itu aneh-aneh, meragukan perintah Nabi. Sampai Nabi tidak bisa berkata apa-apa. Sehingga Aisyah meriwayatkan di situ, Fadakhala alayya wa huwa ghadbanu. Nabi masuk menemui saya di tenda itu dalam keadaan marah. Kita tidak bayangkan siapa yang bisa berani membuat Nabi marah. Aisyah kemudian langsung merespon, Fakultu, man aghdabaka ya Rasulullah adkhalahu nar. Siapa yang berani membuat engkau marah ya Rasulullah, semoga Allah masukkan dia neraka. Memangnya ada apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, awa masya'arti. Menurut pendapatmu gimana? Ani amartun nas, aku sudah memerintahkan orang-orang bi amrin dengan satu perintah, tapi faidahum yatardadun, mereka ragu-ragu pada perintahku. Coba sampaikan lagi, Nabi sampai naudzubillah ya, sampai Nabi menyatakan ini mungkin karena untuk meyakinkan. Riwayat yang lain mengatakan, Nabi sampai bilang gini, qad alimtum ani atqakum lillah. Kamu kan sudah tahu kalau saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Artinya Nabi tidak sembrono memerintah itu. Wa asdaqukum, dan saya adalah orang yang paling jujur di antara kalian. Tidak bohong tentang perintah itu. Wa abarrukum, dan saya adalah yang terbaik dari kalian. Kenapa tidak menurut saya? Loh jenengan tidak misalnya. Laulah haji, seandainya bukan saya karena telah membawakan kurban, la halal tu kama tuhilun, aku pasti akan tahalul seperti kalian. Bahkan sampai begini, walawis takbal tu min amri mastadbatu, seandainya saya bisa mengulang flashback, bisa mengulang waktu, bisa mengulang lagi, lam asuk hadya, aku tidak akan pernah repot-repot mau bawakan kurban. Cuma waktu tidak bisa diputar kembali. Maka kata Nabi, fahilu, tahalullah sekarang juga. Nah, begitu mendengar penjelasan itu, akhirnya sahabat baru ngerespon fahalalna, maka kami pun kemudian tahalul, wasami'na wa ata'na, kami mendengar perintah itu dengan baik dan kami menaatinya. Barangkali ini mungkin maksudnya yang kita sampaikan karena waktunya, walaupun nanti misalkan beberapa bisa kita sambung di pertemuan datang insyaallah. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah, kami sampaikan Ustaz Heru yang telah menjelaskan tadi terkait dengan jenis-jenis ibadah haji dan mikot-mikotnya. Baru dapat separuh Ustaz ya. Insya Allah nanti kita akan sambung di bagian kedua, kurang lebih begitu nanti di pertemuan selanjutnya. Dan tadi panjang sekali, ada beberapa hadis dan tambahan-tambahan ya, menyempurnakan dari pemahaman kita terkait dengan jenis-jenis ibadah haji, tidak sesuai dengan apa ya, mungkin hawa nafsu, tapi yang sesuai dengan kondisi Ustaz ya, yang dijelaskan tadi oleh beliau begitu. Oke, baik, saya rasa cukup jelas dan mohon maaf ini karena kita tidak bisa fasilitasi yang Ustaz Heru ada udzur syar'i, jadi kita akan sambung untuk pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan saja di kolom live chat ataupun di kolom komentar ketika kajian streaming ini sudah selesai. Nanti kita akan bacakan sebagaimana tadi ada pertanyaan yang minggu lalu kita sampaikan di awal, insya Allah kita ulas di pertemuan mendatang insya Allah. Dan memang kebetulan ini juga masih bersambung ya, belum selesai, nanti masuk ke terkait dengan tempat-tempat mulai ihram ya di bagian tema ini Ustaz ya. Oke, baik, begitu Bapak Ibu, mohon maaf kami sampaikan partisipasinya, terima kasih atas partisipasinya yang telah mengikuti ya dari awal hingga akhir kajian ini, semoga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup untuk kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya pada malam hari ini, dan kita akan bertemu kembali bersama beliau Ustaz Heru di minggu depan di hari Kamis malam atau malam Jumat penuh berkah di jam yang sama, dan juga hari Senin jangan lupa ikuti kajian juga bersama Ustaz Anwar di buku Tatanan Keluarga dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.